Hai semua, kembali lagi bersama saya Firman Anggoro Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita dongeng, yaitu Aladin dan Lampu Ajaib versi Firman Anggoro. Yuk langsung simak videonya. Teman-teman setelah menonton jangan lupa subscribe, like, dan share agar teman-teman bisa mengikuti video saya yang selanjutnya. Dahulu kala di kota Persia, seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Suatu hari datanglah seorang laki-laki mendekati Aladin yang sedang bermain. Kemudian laki-laki itu mengakui Aladin sebagai keponakannya. Laki-laki itu mengajak Aladin pergi keluar kota dengan seizin ibu Aladin untuk membantunya. Jalan yang ditempuh sangatlah jauh. Aladin mengeluh kecapean kepada pamannya, tetapi ia dibentak dan disuruh untuk mencari kayu bakar. Jika tidak mau, Aladin akan dibunuhnya. Aladin akhirnya sadar bahwa laki-laki itu bukan pamannya, melainkan seorang penyihir. Laki-laki penyihir itu kemudian menyalakan api dengan kayu bakar dan mulai mengucapkan mantra. Krak, krak. Tiba-tiba tanah menjadi berlubang seperti gua. Itu terdapat tangga sampai ke dasarnya. Ayo turun, ambilkan aku lampu antik di dasar gua itu, seru si penyihir. Tidak, aku takut turun ke sana, jawab Aladin. Penyihir itu kemudian mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Aladin. Ini adalah cincin ajaib. Cincin ini akan melindungimu, kata si penyihir. Akhirnya Aladin menuruni tangga itu dengan perasaan takut. Setelah sampai di dasar, ia menemukan pohon-pohon berbuah permata. Setelah buah permata dan lampu yang ada di situ dibawanya, ia segera menaiki tangga kembali, tetapi pintu lubang sudah tertutup sebagian. Cepat berikan lampunya, seru penyihir. Tidak, lampu ini akan kuberikan setelah aku keluar, jawab Aladin. Setelah berdebat, si penyihir menjadi tidak sabar dan akhirnya brak, pintu lubang ditutup oleh si penyihir, lalu meninggalkan Aladin terkurung di dalam lubang bawah tanah. Aladin menjadi sedih dan duduk termenung. Aku lapar, aku ingin bertemu ibu. Tuhan, tolonglah aku, ucap Aladin. Aladin merapatkan kedua tangannya dan mengusap jari-jarinya. Tiba-tiba sekelilingnya menjadi merah dan asap membumbung. Bersamaan dengan itu muncul seorang raksasa. Aladin sangat ketakutan. Maafkan saya karena telah mengagetkan Tuan. Saya adalah peri cincin, kata raksasa itu. Oh, kalau begitu bawalah aku pulang ke rumah. Baik Tuan, naiklah ke punggungku. Kita akan segera pergi dari sini, ujar peri cincin. Dalam waktu singkat, Aladin sudah sampai di depan rumah. Kalau Tuan memerlukan saya, panggillah dengan menggosok cincin Tuan. Aladin menceritakan semua hal yang dialaminya kepada ibunya. Mengapa penyihir itu menginginkan lampu kotor ini? Kata ibu sambil menggosok untuk membersihkan lampu itu. Sut. Tiba-tiba asap membumbung dan muncul seorang raksasa peri lampu. Sebutkanlah perintah nyonya, kata si peri lampu. Aladin yang sudah pernah mengalami hal seperti ini berkata, kami lapar, tolong siapkan makanan untuk kami.
Dalam waktu singkat peri lampu membawa makanan yang lezat-lezat, kemudian menyuguhkannya. Jika ada yang diinginkan lagi, panggil saja saya dengan menggosok lampu itu, kata si peri lampu. Demikian hari, bulan, tahun pun berganti. Aladin hidup bahagia dengan ibunya. Aladin sekarang sudah menjadi seorang pemuda. Suatu hari, lewat seorang putri raja di depan rumahnya. Ia sangat terpesona dan merasa jatuh cinta kepada putri cantik itu. Aladin lalu menceritakan keinginannya kepada ibunya untuk memperistri putri raja. Tenang Aladin, ibu akan mengusahakannya. Ibu pergi ke istana raja dengan membawa permata kepunyaan Aladin. Baginda, ini adalah hadiah. Lalu mereka berdua melaksanakan pesta pernikahan. Raja amat senang di tempat nan jauh di sana. Anakmu pasti seorang pangeran yang tampan. Melihat semua kejadian besok itu, aku akan datang ke istana kalian. Ia dengan membawa ke tempat Aladin dan pura-pura menjadi seorang penjual lampu di depan istana Aladin. Ia meminta peri lampu untuk tukarkan lampu lama istana dengan lampu baru. Aladin dan ibunya menunggu di atas bukit yang melihat lampu ajaib. Tak lama kemudian peri lampu datang dengan istana megah di punggungnya dengan lampu baru. Ini istananya. Segera si penyihir menggosok lampunya datang dan memerintahkan peri Aladin memboyong istana beserta isinya. Maukah istri Aladin ke rumahnya sebagai istrimu? Ketika Aladin pulang dari berkeliling, Aladin sangat gembira mendengarnya. Lalu memanggil peri cincin dan bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Kalau begitu, tolong kembalikan lagi semuanya kepadaku, seru Aladin. Maaf tuan, tenaga saya tidaklah sebesar peri lampu, ujar peri cincin. Baik, kalau begitu aku yang akan mengambilnya. Tolong antarkan aku ke sana, seru Aladin. Sesampainya di istana, Aladin menyelinap masuk mencari kamar tempat sang putri dikurung. Penyihir itu sedang tidur karena kebanyakan minum bir, ujar sang putri. Baik, jangan khawatir, aku akan mengambil kembali lampu ajaib itu. Kita nanti akan menang, jawab Aladin. Aladin mengendap mendekati penyihir yang sedang tidur. Ternyata lampu ajaib menyembul dari kantungnya. Aladin kemudian mengambilnya dan segera menggosoknya. Singkirkan penjahat ini, seru Aladin kepada peri lampu. Penyihir terbangun lalu menyerang Aladin, tetapi langsung membanting penyihir itu hingga tewas. Terima kasih peri lampu, bawalah kami dan istana ini kembali ke Persia. Sesampainya di Persia, Aladin hidup bahagia. Ia mempergunakan sihir dari peri lampu untuk membantu orang-orang miskin dan kesusahan. Inilah kisah Aladin dan lampu ajaibnya.